Ia mencoba merekrut orang-orang padang gurun yang disebut dengan Freeman. Freeman. Hai, nama gue Andre, dan dalam video kali ini gue akan bahas buku-buku apa aja yang gue baca dari bulan Januari sampai Maret di tahun ini. Oke, jujur aja, sebenarnya gue rencana untuk bikin video kayak begini di setiap akhir bulan, supaya gue bisa bahas buku apa aja yang gue baca pada bulan tersebut. Tapi, semenjak game Elden Ring keluar, gue nggak bisa stop main. Dan pas setelah gue beres main Elden Ring, ternyata udah bulan April aja. Anyway, lanjut aja deh ke buku pertama yang gue baca pada tahun ini. Review. Oke, first one. Di awal tahun ini gue baca semua buku yang ada di Dune series. Di series ini ada 6 buku. Dune Messiah, Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune, dan yang terakhir, Chapter House of Dune. Jadi ceritanya setelah nonton Dune di bioskop tahun lalu, gue jadi jatuh cinta dengan setting dan dunianya Dune. Terus gue jadi penasaran tentang apa sih yang terjadi setelah cerita di filmnya. Possible spoiler alert, karena gue bakal bahas tentang cerita apa aja yang ada di dalam buku Dune dan Dune Messiah. Dune adalah buku fantasy/science fiction novel yang ditulis pada tahun 1965. Buku ini sering dikreditkan sebagai the most influential book di genre science fiction. Setting buku ini terjadi di masa depan yang jauh, di mana peradaban manusia telah berhasil mengkoloni planet-planet lain. Di dunia Dune, keluarga-keluarga bangsawan memiliki dan menguasai planet mereka masing-masing, dan mereka semua ada dalam kekuasaan Corino Empire. Dalam buku Dune dan Dune Messiah, kita mengikuti cerita Paul Atreides, seorang bangsawan yang keluarganya baru saja menerima pengelolaan planet Arrakis. Walaupun planet Arrakis hanya terdiri padang gurun pasir, tetapi Arrakis adalah satu-satunya planet yang dapat menghasilkan melange atau spice. Melange adalah sumber daya yang sangat berharga karena zat ini dapat memperpanjang hidup manusia. Selain itu, melange juga dibutuhkan untuk navigasi di luar angkasa. Dan ini membuat melange sebagai sumber daya yang paling penting di dalam dunia Dune. Dan karena melange hanya bisa dihasilkan di planet Arrakis, mengendalikan planet ini merupakan posisi yang paling didambakan di seluruh Corino Empire oleh keluarga-keluarga bangsawan. Menurut gua, ada 2 tema besar yang ada di dalam buku Dune. Pertama adalah bagaimana seorang pemimpin yang karismatik dapat menggunakan pesonanya untuk menggerakkan orang-orang demi kepentingan mereka sendiri. Atau biasa disebut sebagai false prophet atau nabi palsu. Di dalam buku yang pertama, ayah dari Paul Atreides serta sebagian besar pasukan mereka dibunuh dalam serangan kejutan di ibu kota planet Arrakis. Serangan ini dilakukan oleh kerjasama antara 2 keluarga bangsawan, keluarga House Harkonnen dan keluarga House Corino. Dua-duanya benci dengan keluarga Paul dan ingin merebut kekuasaan planet Arrakis. Paul yang berhasil lolos tanpa pasukannya melarikan diri dari ibu kota ke padang gurun bersama dengan ibunya. Didorong oleh keinginannya untuk membalas dendam kematian ayahnya, ia mencoba merekrut orang-orang padang gurun yang disebut dengan Freeman. Paul berhasil meyakinkan mereka dengan cara berlaku sebagai Mesias atau juru selamat yang ada dalam ramalan atau legenda-legenda lokal orang-orang Freeman. Ramalan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang dari planet luar yang akan datang dan memimpin orang-orang Freeman menuju kebebasan. Basically, dengan cara menggunakan agama masyarakat setempat, dia berhasil meyakinkan orang-orang Fremen untuk bergabung dalam rencana balas dendam dia. Tema kedua buku Dune adalah mengenai eksploitasi sumber daya alam dan bagaimana hal ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Di dunia Dune, banyak banget faksi-faksi yang menggunakan cara apapun supaya bisa mengontrol melange dan meraup keuntungan moneter. Ujung-ujungnya ini semua mengarah pada perang dan pertempuran terus-menerus untuk memperebutkan planet Arrakis. Ini sangat mirip dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Kita hanya perlu menukar melange dengan sumber daya minyak. Di Timur Tengah, setelah Perang Dunia Kedua, banyak banget perang-perang proksi yang dilakukan oleh negara-negara barat supaya mereka dapat merebutkan kontrol dan sumber daya minyak. Perang-perang tersebut tak terhitung korbannya dan beberapa masih berlangsung sampai sekarang. Gue cuma punya 2 kritisasi untuk buku Dune dengan bagaimana cara buku ini menangani tema nabi palsu. Meskipun udah jelas bahwa Paul sendiri itu nggak percaya bahwa dirinya adalah seorang Mesias atau juru selamat dari ramalan orang-orang Fremen, tetapi sangat sulit untuk kita untuk bilang bahwa Paul itu hanya manusia biasa. Ini karena Paul memang memiliki kemampuan yang di luar manusia normal. Salah satunya adalah prescient atau kemampuan untuk melihat masa depan. Jadi walaupun dia hanya berpura-pura,
dia sebenarnya memiliki sedikit kualitas seorang Mesias. Jadi paralel dengan dunia nyata itu nggak begitu kuat. Karena nabi-nabi palsu di dunia kita benar-benar cuma orang biasa dan nggak bisa terbang atau membuat mujizat. Kritisasi gue selanjutnya adalah, di buku pertama, Paul tidak dihukum setelah dia melakukan perbuatan buruknya. Malahan dia berhasil membalaskan dendam ayahnya dan menjadi seorang emperor. Paul hanya merasakan hukuman dan akibat buruk dari perbuatannya di buku Dune Messiah, buku selanjutnya. Jadi, buat kalian yang hanya baca buku pertama, kalian akan bingung tentang moral dari cerita buku Dune. Oke, jadi buat kalian yang tertarik dengan genre science fiction, gue highly recommend buat kalian untuk baca buku Dune dan Dune Messiah. Sayangnya menurut gue buku-buku selanjutnya nggak segitu bagus dua buku pertama. But, let me give you a rapid fire review buat buku-buku selanjutnya. Children of Dune, it's okay. God Emperor of Dune, it's better than okay. Heretics of Dune, it's back to okay. Chapter House of Dune, it's also just okay. Book review. The Plague, sebuah novel karya Albert Camus yang ditulis pada tahun 1947. Buku ini menceritakan tentang wabah atau pandemi yang terjadi di kota Oran, Aljazair. Albert Camus adalah seorang filosofer dan penulis. Dia dianugerahi Nobel Prize di dalam bidang sastra pada usia 44 tahun, penerima termuda kedua dalam sejarah. Kamu menggunakan epidemi kolera yang membunuh sebagian besar penduduk kota Oran pada tahun 1849 sebagai dasar dari buku ini. Di dalam novel ini, kita mengikuti beberapa karakter yang berbeda dan melihat reaksi mereka terhadap wabah yang terjadi di kota Oran. Pemeran utama dari cerita ini bernama Dr. Ryu. Dr. Ryu merupakan dokter pertama yang merawat korban pertama dari wabah tersebut. Dia juga merupakan orang pertama yang mendiagnosa penyakit tersebut sebagai sebuah epidemi. Dr. Yu mendesak pemerintahan setempat untuk mengambil tindakan dan mencegah penyebaran penyakit tersebut. Namun, pada awalnya pemerintahan setempat menganggap penyakit ini sebagai hal sepele. Akhirnya, setelah semakin banyak pasien yang mengidap penyakit tersebut, pemerintahan setempat terpaksa untuk mengambil tindakan dan mengkarantina seluruh kota Oran. Selama epidemi, Dr. Ryu mengapalai sebuah rumah sakit dan terus bekerja siang dan malam untuk merawat para pasien. Akan tetapi, karena obat untuk penyakit tersebut belum ditemukan, dia hanya bisa meringankan rasa sakit pasiennya. Selain itu, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dr. Ryu selalu berusaha untuk menjauhkan dirinya dari rasa iba yang dia rasakan untuk para pasiennya. Jika tidak, Dr. Ryu berasa dia akan terjebak dalam rasa ibanya dan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Saat ditanya mengapa dia mau terus-menerus berjuang dalam pekerjaannya walaupun hasilnya sia-sia, Dr. Ryu menjawab bahwa dia tidak melakukannya untuk tujuan keagamaan atau untuk mematuhi kode moral tertentu. Dia juga menyadari bahwa perjuangan melawan kematian adalah sebuah perjuangan yang tidak akan dia pernah menangkan. Akan tetapi, terlepas dari semua itu, dia menjelaskan bahwa satu-satunya yang kita bisa lakukan di hadapan kekalahan demi kekalahan adalah untuk terus berjuang. Selain itu, kita punya karakter yang bernama Pastor Panlu. Pastor Panlu adalah seorang imam Yesuit yang sangat dihormati di kota Oran. Di awal mulai epidemi, Pastor Panlu memberikan sebuah khotbah di dalam gereja untuk masyarakat di kota Oran. Dia bersikeras bahwa epidemi ini merupakan sebuah hukuman atau peringatan kepada jemaat yang telah mengeraskan hatinya terhadap Tuhan. Namun, Pastor Panlu juga menyatakan bahwa Tuhan selalu menawarkan bantuan dan harapan kepada mereka yang mau bertobat. Selanjutnya di buku ini, Pastor Panlu hadir di samping ranjang anak laki-laki muda yang terserang penyakit tersebut. Dia terus-menerus berdoa untuk keselamatan anak laki-laki ini. Akan tetapi, setelah satu malam yang menyiksa karena rasa sakit yang terus-menerus, anak ini tidak selamat. Setelah kematian anak tersebut, Dr. Panlu menyatakan kepada Dr. Yu bahwa meskipun kematian anak yang tidak bersalah ini diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan tidak bisa dijelaskan secara rasional, kejadian ini tetap harus diterima oleh kita sebagai jemaatnya. Setelahnya, Pastor Panlu memberikan khotbah lain yang mengatakan bahwa kematian anak yang tidak bersalah itu merupakan sebuah ujian iman. Karena Tuhan menghendaki kematian anak tersebut, maka kita sebagai jemaatnya juga harus menghendaki kematian anak tersebut. Kebalikan dengan anak lelaki tadi, kita mempunyai karakter yang bernama Kotar. Kotar merupakan seorang kriminal yang sedang melarikan diri dari polisi sebelum epidemi ini terjadi. Akan tetapi, Kotar tidak pernah terkena penyakit tersebut. Malahan, dia semakin bahagia saat epidemi melanda kota Oran. Dia bisa menyelundupkan barang-barang gelap dari luar kota dan mendapatkan keuntungan karena kota Oran sedang dikarantina. Di dalam buku ini, Albert Camus mengeksplorasi konsep dari The Absurd, sebuah teori filosofi yang dikemukakan olehnya.
The Absurd mengacu pada konflik yang terjadi antara kecenderungan manusia untuk mencari makna dan merasionalkan hidupnya, dan dunia eksternal yang tidak bekerja secara rasional. Ini menyebabkan ketidakmampuan manusia untuk menemukan nilai dan makna hidup dengan pasti. Albert Camus menyatakan bahwa kita sebagai seorang individu harus berani merangkul sifat the absurd ini. Sama seperti epidemi yang ada di dalam buku tersebut, tidak ada alasan rasional mengapa epidemi ini harus terjadi dan siapa yang menjadi target sasarannya. Upaya manusia untuk merasionalisasi epidemi tersebut akan selalu berakhir dengan sia-sia. Satu-satunya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi the absurd adalah terus-menerus berjuang, seperti yang telah diberikan contoh oleh Dr. Yu. Pada akhir buku ini, setelah bulan-bulan penuh perjuangan, epidemi itu pun mereda. Dr. Yu dan rekan-rekannya berhasil membuat serum yang efektif untuk melawan penyakit tersebut. Meskipun begitu, Dr. Yu tetap tidak mengerti mengapa orang-orang yang terkena penyakit tersebut di akhir-akhir epidemi layak untuk selamat karena ada serum tersebut, sedangkan mereka yang mendapatkan penyakit ini di awal-awal epidemi layak untuk mati. Book review. The Stranger. Ini adalah novel pertama yang ditulis oleh Albert Camus. Karena buku ini juga ngebahas topik yang berat, dan gue udah habis energi ngebahas buku yang tadi, gue akan skip buku ini. But basically, buku ini juga another great book from Albert Camus yang ngebahas topik eksistensialisme dari hidup manusia. Alright, next round of rapid fire review. 3 Days of Happiness. It's good, apalagi endingnya super sedih. Gua bakal nonton kalau ini jadi anime. After Dark, buku dari Haruki Murakami, and it's good. After the Quake, another book from Haruki Murakami, and it's also good. Before the Coffee Gets Cold. It's good, bakal jadi lebih bagus kalau jadiin anime. Tales from the Cafe, buku lanjutan dari buku yang tadi, sayangnya buku yang pertama lebih bagus. Book review. Catch-22, ini merupakan novel satire yang mengkritik tentang perang dan birokrasi militer. Karya dari Joseph Heller berdasarkan pengalaman dia saat dia menjadi bombardir di US Army pada tahun 1942 di Perang Dunia Kedua. Cerita buku ini juga ditempatkan pada Perang Dunia Kedua, dan kita mengikuti seorang Kapten Yossarian yang juga merupakan seorang bombardir di US Army. Novel ini membahas tentang absurditas yang terjadi di medan perang dan kehidupan militer melalui pengalaman Yossarian dan teman-temannya. Setelah mengalami secara langsung kekejaman medan perang yang tidak masuk akal, Yossarian yang ketakutan kehilangan hidupnya selalu mencari cara untuk bisa dipulangkan. Pada awalnya Yossarian berusaha untuk menyelesaikan jumlah misi persyaratan dinas. Menurut atasannya, siapapun yang telah menyelesaikan jumlah misi tersebut dapat bisa dipulangkan. Namun, setelah menyelesaikan banyak jumlah misi dan mendekati target persyaratan dinas itu, atasannya selalu menaikkan jumlah misi yang diperlukan. Di awal novel, jumlah misi yang dibutuhkan hanyalah 50. Akan tetapi, menjelang akhir novel, jumlahnya terus meningkat hingga mencapai 80. Menyadari usahanya sia-sia, Yossarian selalu mencari cara untuk menjauhi medan perang. Salah satunya adalah dengan cara berpura-pura sakit sehingga dia bisa dikirim ke rumah sakit. Tapi setelah beberapa saat dan kondisi Yossarian tidak berubah, dokternya pun mengirim dia balik ke medan perang. Putus asa, dia akhirnya berhasil menemukan sebuah kebijakan militer US Army yang bisa membuat dia dipulangkan. Aturan itu disebut dengan Catch-22. Catch-22 menyatakan bahwa jika kamu telah dinyatakan gila atau tidak waras, kamu dapat bisa dipulangkan. Tapi, jika kamu meminta evaluasi mental ke dokter dengan harapan untuk dinyatakan gila dan disuruh pulang, berarti kamu tidak benar-benar gila. Ini karena kamu dinyatakan cukup waras untuk mencoba kabur dari medan perang. Dengan logika tersebut, jadi nggak ada yang bisa dipulangkan. Menurut gua, gilanya dari aturan ini adalah sebenarnya para atasan militer itu setuju bahwa takut dari medan perang itu sangat waras. Sebagai buktinya, para kolonel dan para jenderal di dalam buku ini semuanya takut untuk pergi ke misi di medan perang. Bahkan sebenarnya nggak ada yang peduli dengan medan perang. Mereka hanya peduli dengan karir, promosi, dan posisi mereka sendiri. Selain Kapten Yossarian, ada banyak banget karakter unik lain di dalam buku ini. Salah satunya adalah Kolonel Cathcart. Dia ini tuh atasan dari Kapten Yossarian. Satu-satunya ambisi dia adalah untuk mendapatkan promosi dan menjadi seorang jenderal. Oleh karena itu, dia terus-menerus menaikkan jumlah misi persyaratan dinas dengan harapan untuk mendapat perhatian dari atasannya. Lalu juga ada Milo Minderbinder. Dia itu merupakan seorang petugas mes yang bertugas untuk menangani suplai ke unit militer Yossarian. Tetapi kesibukan utamanya adalah mencari pemasok suplai sendiri dan menjualnya ke US Army dengan keuntungan.
Buku ini sangat relevan sekarang karena perang yang sedang terjadi antara Ukraine dan Rusia. Buku ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya banyak banget orang-orang yang tidak ingin perang ini terjadi, tetapi mereka terpaksa untuk mempertaruhkan nyawanya di medan perang. Sedangkan para atasan-atasan yang memulai perang ini pada awalnya hanya peduli akan ambisi politik, kemajuan karir, dan keuntungan moneter mereka. Book review. Oke, to end this video, gue akan share 2 buku non-fiksi yang gue baca dari bulan Januari sampai Maret. Buku yang pertama berjudul Justice, What's the Right Thing to Do? Buku ini ngebahas tentang political philosophy dan ditulis oleh Michael J. Sandel, seorang profesor hukum berdasarkan kuliahnya di Universitas Harvard. Buku ini mencakup berbagai macam topik, mulai dari pengantar teori filosofi utilitarianisme Jeremy Bentham, categorical imperatives dari Immanuel Kant, dan juga konsep virtuous life dari Aristoteles. Buku kedua berjudul Endurance. Buku ini mendetailkan perjuangan bertahan hidup dari 28 orang awak kapal yang disebut Endurance saat mereka terdampar di Laut Antartika selama 2 tahun. Mereka seharusnya melakukan ekspedisi di benua Antartika pada tahun 1914. Sayangnya kapal mereka hancur karena gunung es, meninggalkan awak-awaknya terdampar di atas bongkahan es. Sir Ernest Shackleton memimpin ekspedisi tersebut, kemudian membawa timnya menuju keselamatan dengan cara bergerak perlahan-lahan di atas bongkahan es menuju peradaban manusia terdekat. Alright, that's all buat video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai terakhir. Mudah-mudahan buku-buku ini juga menarik buat kalian. Dan kalau kalian menganggap video ini bermanfaat, bisa di like and subscribe. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye.